Saudara, saya sebelum menikah dengan istri saya tidak pernah membayangkan bisa menikah dengan istri saya. Saya tidak pernah memikirkan, oh nanti jadinya dengan dia. Dan bahkan 2 tahun atau 3 tahun sebelum kita jadian pun saya tidak pernah membayangkan akan hal itu. Oleh karena itu saya pikir bahwa jodoh itu adalah suatu misteri ya dalam kehidupan kita. Nah, jadi ada 3 hal orang katakan misteri hidup itu ya, yaitu yang pertama orang katakan lahir dari orang tua siapa gitu ya. Lalu yang kedua yaitu kita mau menikah dengan siapa, jodoh kita siapa, kita nggak tahu. Lalu yang terakhir yaitu kapan kita meninggal kan, kita tidak tahu. Semua itu diatur oleh Tuhan ya. Nah, kita melihat kenapa disebut jodoh itu suatu misteri hidup. Yang pertama, kita tidak tahu siapa yang menjadi pasangan kita sebelum kita diberkati di gereja. Bahkan ketika sudah mengikuti konseling pranikah, saya belum yakin bahwa mereka itu sudah dijodohkan Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena pengalaman pelayanan saya di GKKB Pontianak hampir 20 tahun, maka saya berapa kali mengalami kasus yang seperti demikian. Sudah konseling pranikah, nggak jadi menikah. Ada yang sudah undangan sudah jalan, nggak jadi menikah. Bahkan ada yang akhirnya tidak bisa memberitahu ke orang-orang yang dia sudah undang. Akhirnya ada yang pergi ke pesta pernikahan, ke restoran. Nah, kita melihat bahwa ternyata kita tidak akan tahu siapa jodoh kita sampai kita diberkati di gereja. Saudara, yang kedua, kita juga tidak tahu ketemu jodoh kita itu di mana. Misalnya penginjil Hervi ketemunya saya nggak tahu di saat atau di mana gitu ya, atau nah, kita tidak tahu. Saya juga tidak pernah membayangkan ketemu dengan istri saya itu di daerah yang bukan kampung saya. Dia juga bukan kampung dia, di Jawa Timur. Tidak pernah terbayangkan seperti itu. Apalagi saudara, jodoh itu tidak ditentukan oleh lama tidaknya kita berpacaran. Ada orang berpacaran sudah belasan tahun, tetapi akhirnya juga putus. Jadinya dengan orang yang ketemu sebulan 2 bulan. Bahkan pernah terjadi satu saat yang datang ke saya untuk waktu itu saya masih pegang yang konseling ya. Dia mau menikah. Saya tanya ketemu kapan? Ketemunya waktu dia naik bis dari Sintang ke Pontianak. Kebetulan duduk sama-sama gitu ya. Duduk sama-sama. Setelah itu ketemu 3 hari kemudian katanya mereka memutuskan untuk menikah ya. Apalagi saudara, tidak didasarkan kecocokan saudara. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jodoh kita itu cocok 100% dengan kita. Bahkan kalau saya memperhatikan bahwa terkadang Tuhan itu begitu unik ya. Dia mempertemukan kita dengan orang yang berbeda karakter dengan kita, berbeda sifat dengan kita, dan terkadang orang yang tidak cocok dengan kita. Tetapi disitulah kita melihat ada suatu keindahannya, di mana Tuhan mau mempertemukan kita, dan di tengah-tengah ketidakcocokan itu adalah benih-benih di mana kita mau meningkatkan hubungan kita. Apalagi tidak senantiasa didasarkan oleh ketertarikan fisik ya. Lihat yang digambar saya sebelah kanan ya. Ya, terkadang kita bingung gitu ya. Kok istrinya itu cantiknya luar biasa, tapi suaminya mungkin urakan gitu ya. Atau sebaliknya saudara, seperti itu. Tetapi itulah jodoh ya, suatu misteri. Apalagi saudara, tidak didasarkan umur. Terkadang kita kaget-kaget saudara, ada anak muda mau menikah dengan orang yang sudah umur 40 tahun gitu ya, 50 tahun. Ya kita nggak tahu ya.
Lalu apalagi tidak senantiasa ditentukan oleh suku, bangsa, dan bahasa. Nggak semua kita menikah satu suku. Tidak semua dari kita itu menikah satu negara gitu ya, satu bahasa. Nggak seperti itu. Kita nggak tahu ya. Lalu apalagi? Tidak didasarkan strata sosial. Saya menemukan ada orang yang menikah, dia tidak tamat SD, tapi pasangannya itu adalah orang yang berpendidikan, atau ada pasangannya adalah orang yang kaya, tapi suka dengan pembantu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ya itulah, ada banyak sekali misteri-misteri ya. Nah, setelah menikah saudara, saya juga menemukan ada begitu banyak orang yang pasangan-pasangan datang kepada saya. Mereka berkata, ketika ada masalah dalam keluarga, lalu datang, dia itu bukan jodoh saya. Apakah benar dia bukan jodoh saya gitu ya? Saya bertanya kepada dia, apa benar dia bukan jodohmu enggak? Tapi kenapa sudah menikah? Lalu ada yang mengatakan saya salah pilih. Kenapa salah pilih? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita kan? Lalu ada yang mengatakan ketika ada masalah dalam keluarganya, dia katakan apa mungkin Tuhan salah pilih. Nah, selanjutnya saudara, pertanyaan bagi kita, apakah ketidakharmonisan dalam pernikahan atau gagalnya pernikahan disebabkan pasangan kita bukan jodoh kita? Atau mungkin lebih sederhana lagi, mungkin waktu kita pacaran lalu ada banyak masalah dalam pacaran, apakah langsung kita mengatakan itu bukan jodoh kita? Belum tentu saudara ya. Nah, saudara, kita akan melihat nah ini bagian firman Tuhan ya, yang menjelaskan kepada kita tentang Tuhan itu sebenarnya menentukan kepada kita pasangan kita. Nah, kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 20b sampai 25. Cerita ini saya tidak akan baca, tapi ini menjelaskan tentang bagaimana Allah itu dia mempertemukan antara Adam dan Hawa, saudara. Nah, kita melihat pertama bahwa gagasan pernikahan itu berasal dari Allah. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Adam itu bahwa nantinya dia punya istri sebelum Tuhan memberikan kepada dia Hawa. Adam juga belum pernah atau sebelumnya tidak pernah meminta jodoh dari Tuhan. Jadi Allah sendiri yang berinisiatif. Allah yang memutuskan bahwa Adam ini membutuhkan seorang istri. Bahkan mungkin Adam itu tidak menyadari bahwa kebutuhan dia membutuhkan pasangan. Tuhan sendiri yang berinisiatif ya untuk membawa atau menciptakan seorang perempuan bagi dia. Yang kedua, Allah menciptakan Hawa bagi Adam. Nah, kita tahu kenapa Allah menciptakan Hawa bagi Adam. Nah, kita melihat bahwa Adam itu tidak tahu jodohnya siapa gitu ya. Tapi Allah sendiri yang betul-betul mengetahui jodoh dari Adam dan yang paling tepat bagi Adam. Itu yang dibutuhkan oleh Adam. Apalagi yang ketiga saudara, lalu Allah itu membawa Hawa kepada Adam. Nah, Adam itu tidak perlu repot-repot mencari jodohnya. Karena Tuhan yang menyiapkan bagi dia. Lalu apalagi yang terakhir saudara, kalau kita perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 20b, lalu Allah sendiri yang menetapkan bentuk hubungan yang seharusnya antara Adam dan Hawa itu. Jadi tujuan akhir dari hubungan mereka adalah supaya terjadi persatuan yang seutuhnya. Nah, dari bagian ini kita sedikit bisa mendapat gambaran sebenarnya tentang mengapa jodoh itu
itu dalam perencanaan Tuhan. Kita juga melihat satu hal lagi, satu bagian firman Tuhan. Dalam Kejadian 50 ayat 20. Nah, cerita ini adalah cerita tentang Yusuf. Yusuf, kalau kita perhatikan dari awal kehidupan dia, mulai dia bersama dengan orang tuanya, dia adalah anak yang disayangi oleh orang tuanya. Tetapi dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, kita melihat perjalanan hidupnya. Perjalanan hidupnya berliku-liku. Dia pertama dicintai tetapi dibenci. Setelah itu kita tahu bersama bagaimana akhirnya dia dibuang di sumur. Setelah buang sumur dia dijual ke Potifar, ke para orang yang budak, lalu ke Potifar. Setelah itu saudara, di rumah Potifar dia sudah mulai keadaan baik, tapi tiba-tiba saudara dia difitnah. Akhirnya dia dipenjara. Setelah dipenjara, lalu setelah itu ya kita tahu dia menafsirkan mimpi dan akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, pada saat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, sebenarnya kita melihat bagaimana Allah itu merencanakan kehidupannya dari awal. Dari awal dia sampai akhir. Nah, dalam perjalanan kehidupan dia, sebelum dia menjadi raja, tentunya dia tidak memahami jalan hidupnya. Dia tidak mengerti nantinya dia akan jadi raja. Jadi bukan raja ya, jadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, oleh karena itu di ayat 20 dalam Kejadian 50 ayat 20, ketika keluar saudara-saudaranya itu merasa bersalah dan mereka berpikir mungkin Yusuf itu akan balas dendam kepada mereka. Kalau papanya udah meninggal, mungkin Yusuf itu akan membunuh mereka. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa besar. Jadi ada suatu perjalanan atau suatu rencana Allah yang besar bagi Yusuf, sehingga hidupnya seperti demikian. Nah, saya yakin juga dalam kehidupan kita, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda-pemudi sampai saat ini, itu adalah proses Tuhan membentuk kita. Tuhan memproses kita, bahkan ketika kita dapat bertemu dengan jodoh kita, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Tuhan merencanakan kita untuk bertemu dengan Dia dengan cara Tuhan. Bisa saja kita mungkin ditugaskan di tempat yang lain, atau kita studi di tempat yang lain, ketemu dengan jodoh kita. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, kalau seandainya misalnya kita pacaran lalu putus gitu ya dengan pacar kita, harusnya kita jangan sampai terbawa emosi gitu ya, sampai sudah tidak mau pacaran lagi, tidak mau lagi membangun hubungan dengan orang lain atau dengan laki atau dengan wanita, karena mungkin itu bukan jodohmu. Mungkin ini adalah proses di mana Tuhan itu membentuk saudara untuk mendapat yang lebih baik ya. Apalagi saudara, Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab perancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pemikiranku bukanlah pemikiranmu dan jalanmu bukan jalanku. Firman Tuhan. Nah, saudara, terkadang rencana kita dengan rencana Tuhan itu bisa berbeda, saudara. Terkadang kita berpikir bahwa apa yang kita putuskan, apa yang kita anggap baik, itu baik. Memang mungkin baik bagi kita, tapi belum tentu bagi Tuhan itu baik bagi kita. Saudara, satu waktu ada seorang pemuda datang kepada saya, itu tahun 2006 atau 2007, saya lupa ya. Nah, dia datang, dia seorang laki-laki, dia menangis, saudara. Dia menangis dan dia mengatakan begini, kok Tuhan itu cepat melupakan saya. Dia mengatakan, saya katakan ada masalah apa? Dia mengatakan begini, bahwa saya sudah pacaran dengan pacar saya selama 6 tahun. Dan dalam berapa bulan ke depan kita akan menikah. Tetapi pacarnya ini, dia pergi KKN di satu daerah di Kalimantan Barat.
lalu ketemu dengan pemuda di sana. Dan dalam waktu yang singkat, saudara, wanita ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang di daerah di tempat dia KKN, saudara. Yang calonnya di Pontianak itu begitu sedih, dia begitu marah, dan dia begitu kecewa sama Tuhan. Saudara, saya mengatakan kepada dia, ada kemungkinan mungkin itu bukan jodohmu. Tuhan akan mempersiapkan kepadamu mungkin yang lebih baik. Dia bilang, saya tidak percaya. Saya yakin karena saya juga berdoa untuk pasanganku ini, dia katakan seperti itu. Saudara, setelah itu singkat cerita berapa tahun kemudian, ada 3 tahun ya, sekitar tahun 2010 kalau tidak salah. Tiba-tiba pemuda ini datang kepada saya. Dia mengatakan begini, saya bersyukur Tuhan menyiapkan kepada saya pasangan yang tepat. Saya tidak bisa bayangkan jikalau saya menikah dengan pacar saya yang dulu. Wah, saya tidak mampu untuk menanggung. Saudara, pacarnya yang dulu itu ternyata mengalami sakit yang berat dan keluarganya sangat tidak harmonis karena ada masalah-masalah yang ada. Dan akhirnya memang pacarnya itu meninggal, saudara. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana rancangan Tuhan itu begitu indah. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang kena sakit itu kena tulah seperti itu. Enggak. Maksud saya adalah bahwa untuk orang ini Tuhan begitu dia merencanakan begitu luar biasa. Nah, ada satu juga pemudi, saudara, dulu kelas katekisasi saya. Dia adalah orang yang belum percaya Tuhan, lalu dia ikut kelas katekisasi. Keluarganya, papa mamanya juga belum percaya Tuhan, sehingga salah satu yang ditentang oleh orang tuanya yaitu jangan ikut katekisasi, jangan baptis, nanti kamu sulit dapat jodoh, gitu ya. Nah, itu ceritanya seperti itu. Tetapi setelah itu, saudara, Tuhan memberikan jodoh yang baik sama dia. Dia menikah dengan orang Kristen yang punya posisi yang baik, dan akhirnya orang tuanya dari putri ini akhirnya menjadi orang Kristen. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan bisa memakai berbagai hal sesuai dengan rencana Tuhan untuk kebaikan kita. Lalu kita melihat dalam Matius 10:29-30, katakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara, dari bagian ini kita melihat bahwa hidup kita itu di dalam kedaulatan Allah. Bahkan dikatakan burung pipit saja itu yang harganya begitu murah, 2 ekor seduit, itu pun dipelihara oleh Tuhan. Itu pun diatur oleh Tuhan. Bahkan dikatakan rambut kepalamu pun terhitung. Saudara, kalau bicara tentang burung pipit, bicara tentang rambut kita itu diatur dalam kedaulatan Allah. Itu berarti, saudara, untuk hal yang penting dalam hidup kita, seperti jodoh kita, seperti pasangan hidup kita, tentunya itu semua diatur oleh Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya, dan semuanya itu untuk kebaikan kita. Oke, lanjut. Nah, kita melihat bahwa jodoh itu adalah bagian dari rencana besar Tuhan dalam hidupmu. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang mau mengatakan bahwa jodoh itu adalah suatu kebetulan. Atau kita mau mengatakan bahwa jodoh itu adalah itu karena saya. Tetapi semua saya percaya bahwa Tuhan itu mengatur. Sebagaimana Tuhan mengatur Adam dan Hawa, Tuhan juga mengatur akan kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan mengatur kehidupan misalnya Yusuf, Tuhan juga mengatur hidup kita sedemikian rupa. Sampai sekecil detil-detil kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Oke, lanjut saudara ya. Nah, bagaimana saya tahu dia adalah jodohku? Pertama, prosesnya harus berdoa. Kita minta supaya Tuhan menolong kita untuk menemukan jodoh kita. Dan kita mengetahui. Yang kedua, saudara, kita harus menselaraskan kehendak kita
dengan kehendak Tuhan. Saudara, saya pernah membaca satu artikel tuh yang berkaitan dengan doa untuk jodoh ya. Kalau dia jodoh saya, maka berilah kepada saya dan seterusnya ya. Seperti intinya adalah memaksakan Tuhan supaya mengikuti kehendak dirinya. Saudara, kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk sesuai dengan kehendak kita. Tetapi yang ada adalah bagaimana kehendak Tuhan itu kita selaraskan dengan kehendak kita. Kehendak kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Nah, ini penting bagi kita. Untuk dapat menselaraskan itu, maka kita perlu ada relasi dengan Tuhan. Baru kita bisa mengetahui apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, yang berikut, saudara, pernikahan itu berbicara mengenai apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang saya inginkan. Terkadang kita mau menikah atau mencari jodoh kita, yang kita mau itu apa? Apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita menikah, Tuhan punya rencana besar melalui kehidupan pernikahan kita. Secara khusus misalnya rencana besar Tuhan itu yaitu dalam amanat budaya. Misalnya Tuhan menginginkan kita menikah dan kita memiliki seorang anak atau memiliki anak. Tujuannya apa? Supaya melalui keturunan kita, melalui anak-anak kita, nama Tuhan dimuliakan. Melalui pernikahan kita, nama Tuhan dimuliakan. Ini menjadi tujuan, ini yang diinginkan Tuhan. Tetapi seringkali kita menemukan ada pernikahan-pernikahan yang bukan memuliakan Tuhan, tetapi tidak menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar. Nah, selanjutnya saudara, pernikahan itu berbicara mengenai tujuan Tuhan. Bukan berbicara hanya fokus kepada tujuan kita sendiri, tetapi berbicara tentang tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, mengapa banyak pasangan menikah tetapi keluarganya tidak bahagia? Apakah itu dijodohkan Tuhan atau itu ditentukan Tuhan atau tidak? Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, yang jawaban dari yang di atas ya, pasanganku bukan orang yang ditentukan Tuhan. Bisa ya, bisa tidak. Ketika kita menikah atau kita menikah dengan orang yang bisa saja bukan jodoh kita, bukan ditentukan oleh Tuhan, tetapi oleh karena kehendak kita, atau juga oleh karena kehendak orang lain. Orang yang memaksakan kita untuk masuk di dalam pernikahan, tetapi bukan kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, kita diberi Tuhan yang disebut dengan free will, kehendak bebas. Kehendak bebas yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi terkadang kehendak bebas itu kita salah gunakan. Kenapa banyak keluarga akhirnya bermasalah? Karena sebenarnya mereka tidak menggunakan kehendak bebas mereka untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada ego di sana, ada keberdosaan di sana, dan ada banyak hal yang terjadi di luar jalur Tuhan. Lalu yang apalagi, saudara, yang disebut dengan kedegilan dan dosa manusia. Matius 19 ayat 6 sampai 8, yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada perceraian. Tetapi orang-orang bertanya, kenapa zaman Musa mengizinkan ada perceraian? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu hanya menikah sekali seumur hidup. Tetapi oleh karena kedegilan, oleh karena dosa manusia, artinya bahwa manusia sendiri mereka memilih untuk hidup di dalam dosa, memilih untuk bercerai, memilih untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya,
Apa sih yang menjadi tujuan Tuhan dalam pernikahan? Yang menjadi tujuan Tuhan dalam pernikahan itu adalah kebahagiaan manusia. Untuk bahagia. Enggak ada orang menikah itu tidak ingin bahagia. Tujuan utama kita itu menikah adalah bahagia. Tetapi terkadang di dalam kehidupan rumah tangga itu yang ada adalah ketidakbahagiaan. Kenapa? Yaitu yang saya katakan di atas. Adalah keberdosaan manusia itu sendiri. Karena kebahagiaan itu sebenarnya kita yang harus menciptakan. Tentunya di dalam Tuhan. Jadi kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan. Masalah itu kita sendiri juga yang menciptakan. Jadi yang menentukan masalah atau tidak itu adalah diri kita. Seperti itu ya. Lanjut. Kehidupan pacaran dan pernikahan. Kenapa saudara sering terjadi hal-hal yang saya katakan di atas? Pertama saudara, kita tidak memulai dan menjalani kehidupan pacaran dengan Tuhan. Yang sudah pacaran, apakah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pacaran dengan pasangan kita? Waktu pacaran, apakah kita menjalani kehidupan pacaran bersama dengan Tuhan? Atau tidak? Di dalam pernikahan, apakah kita menjalani dengan Tuhan? Nah, ada orang yang tidak sama sekali, yang di poin yang pertama ini. Tetapi ada orang yang memulai dengan Tuhan. Waktu pacaran memulai dengan Tuhan. Baru memulai, dia bertanya, Tuhan, saya mau punya pacar. Dia berdoa sungguh-sungguh. Setelah ketemu pacar, dia tidak menjalani kehidupan pacaran dengan Tuhan. Dia tidak berdoa untuk kehidupan atau relasinya. Nah, kalau sudah dengan waktu pacaran tidak menjalani kehidupan pacaran dengan Tuhan, maka dengan pernikahan pun seperti demikian. Yang harusnya ada bagi kita adalah kita memulai dengan Tuhan. Apakah itu mau pacaran, menjalani dalam kehidupan pacaran dan pernikahan, itu harus bersama dengan Tuhan. Ada orang-orang tertentu, saudara, menikah di gereja. Itu adalah waktu pertama dia datang kepada Tuhan. Dan waktu terakhir dia datang kepada Tuhan. Nah, pernikahan Kristen tidak seperti demikian. Pernikahan Kristen yaitu ya harus suami, laki-laki dan wanita dan juga dengan Tuhan. Nah, terkadang kita ketika menikah kita hanya berfokus kepada pasangan kita, suami, istri, laki dan wanita, tanpa melibatkan Tuhan. Dan akhirnya apa yang saya katakan di atas itu terjadi. Kesimpulan saya sebelum kita diskusi, pertama, kita hidup pada zaman di mana sendok di tangan kanan, HP di tangan kiri, tetapi jodoh itu tetap di tangan Tuhan. Yang kedua, walaupun jodoh di tangan Tuhan, tetapi kita diberi kesempatan untuk berupaya mencari pasangan hidup kita. Saudara, kalau kita di rumah terus, walaupun Tuhan menyiapkan bagi kita, mungkin itu bisa terlewat, saudara. Karena apa? Kita di rumah, kita tidak punya inisiatif untuk mencari pasangan kita. Yang ketiga, jodoh itu selalu datang pada orang yang tepat, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Saudara, terkadang kita merasa bahwa itu sudah orang yang tepat, tetapi belum tentu itu waktu yang tepat, gitu ya. Maka kita harus belajar untuk mencari kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita tepat, orang yang tepat, di tempat yang tepat, waktu yang tepat. Lalu, sebagaimana kita tidak bisa tahu waktu hidup kita besok, demikian juga kita tidak dapat menentukan jodoh kita sebelum Tuhan menyatakan kepada kita. Baik, terima kasih untuk Pendeta ini yang sudah memaparkan materi kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman, jikalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung chat di grup chat, atau teman-teman mau ngomong langsung
untuk bertanya juga silakan. Ya. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengetik pertanyaan. Baik, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada beberapa diskusi yang tadi sudah disampaikan juga bisa jadi pemahaman yang kiranya membangun kita, dan ya mungkin ada yang kurang jelas bisa juga ditanyakan. Nah, silakan bertanya tentang materi pada malam hari ini ya. Apakah jelas? Malam hari ini kita membahas tentang tema jodoh itu pilihanku atau pilihan Tuhan. Ya, jadi silakan bertanya pada malam hari ini sesuai dengan tema kita pada malam ini ya. Oke, baik. Ada pertanyaan, Pak Beni? Saya akan bacakan ya. Pak mau tanya, untuk yang sudah menikah, kadang ada masanya bisa merasa, apakah saya salah memilih pasangan? Bagaimana untuk menghadapi hal seperti ini ya Pak? Terima kasih. Oke ya, baik ya. Ya, sebagaimana saya katakan di atas bahwa kita harus meyakini di awal pernikahan kita sudah memulai bersama Tuhan atau tidak. Tetapi saya selalu meyakini kalau kita sudah menikah, maka alurnya pas, maksudnya tahap-tahap dalam pacaran sampai memasuki jenjang pernikahan, maka kita harus meyakini bahwa itulah pilihan Tuhan bagi kita. Itulah orang yang tepat bagi kita. Soal ada masalah dalam keluarga, di dalam pernikahan, itu pasti ada. Tidak ada satu pernikahan yang tidak ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada bersama dengan Tuhan. Jadi yang utama adalah memulai dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan terus-menerus di dalam Tuhan. Nah, itu penting. Termasuk ketika ada masalah, maka kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Oke, baik. Jadi itu jawabannya. Pak, kalau dijodohkan orang tua, itu jodoh yang tepat dari Tuhan atau bukan? Ya, ini pertanyaan yang tidak mudah ya. Kalau kita memperhatikan, mungkin penginjilikun ada sempat sampaikan ya, berkaitan dengan bagaimana waktu menjodohkan Ishak ya. Ya, Ishak itu dia memang tidak mencari sendiri ya. Tetapi ketika ada bujang yang pergi untuk mencarinya, maka di situ ada tanda-tanda. Katakan ya, harus ada tanda seperti orang itu akan memberi minum gitu ya, minum orang yang disuruh gitu ya. Nah, ini adalah tanda-tanda Tuhan. Jadi ketika kita dijodohkan, pertama saya menjawab dua hal. Bisa saja itu bukan jodoh kita, bukan ditentukan Tuhan. Tapi bisa saja itu ditentukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk bisa kita mendapat jodoh gitu ya. Bisa juga Tuhan memakai orang tua kita. Tapi permasalahannya adalah apakah yang menjadi ukuran itu kita berdoa enggak untuk itu? Lalu apakah ada damai sejahtera enggak? Nah, kalau kita sudah berdoa lalu kita tidak mendapat damai sejahtera, maka saya berpikir bahwa itu mungkin bukan pilihan dari Tuhan buat kita. Jadi mungkin kalau yang soal seperti ini kita perlu berhati-hati. Nah, saya selalu mengatakan dari tadi berulang-ulang, segala hal itu harus kita bicarakan dengan Tuhan. Kalau ada damai sejahtera, oke, silakan. Oke ya. Baik. Kira-kira seperti itulah. Nah, ini pertama ya, kalau dijodohkan oleh hamba Tuhan sih kayaknya pasti dari Tuhan nggak Pak? Ya, kita hamba Tuhan bolehlah menjodohkan orang ya. Begini, sama saja. Sama aja ya. Sama saja. Prinsipnya sama.
walaupun hamba Tuhan yang menjodohkan, tetapi harus tetap ada satu waktu di mana kita harus benar-benar berbicara dengan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Jadi nggak bisa ini karena hamba Tuhan yang jodohkan jadi itu suara Tuhan, nggak seperti itu gitu ya. Tetap harus menjalani. Kalau hamba Tuhan mempertemukan lalu mau pacaran ya silakan. Tapi belum tentu kan menikah gitu kan. Ya pacaran dulu. Nah, dalam proses pacaran itu kita bisa mengetahui kehendak Tuhan atau bukan. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah pacaran dalam Kristen memiliki larangan yang harus dilakukan? Dan bagaimana membangun hubungan kita didasari dengan Tuhan? Dan kalau pasangan kita membuat janji untuk menikah, apakah salah dalam Kristen? Janji untuk menikah, jadi kayak aku akan menikahimu, apakah itu salah dalam Kristen? Terus hal-hal yang dilarang di dalam berpacaran untuk membangun hubungan yang didasari dengan Tuhan itu seperti apa? Ya, kita harus tahu tujuan kita pacaran sih. Tujuan pacaran kita itu harus arahnya menikah, betul ya. Dan harusnya dalam pacaran Kristen seperti itu. Kita harus ada goal akhir. Walaupun mungkin dalam perjalanan kita mungkin ada masalah, akhirnya karena itu mungkin belum dijodohkan Tuhan atau bukan jodoh dari Tuhan. Tapi kita harus tetap melihat bahwa pacaran itu adalah proses awal di mana kita akan sampai pada akhirnya menikah. Lalu hal-hal apa saja yang nggak boleh dilakukan? Ya, saya yakin kita tahu apa yang dikatakan Alkitab tentang pernikahan. Jadi hal-hal yang etika di dalam pacaran itu harus tetap dijaga. Nah, seperti itu sih. Baik. Kekudusan ya. Ya, berkaitan dengan kekudusan hidup. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau pasangan yang sudah menikah tapi laki-laki yang menikah itu punya banyak istri? Nah, apakah itu jalannya Tuhan ya? Kalau itu saya katakan bukan jalannya Tuhan, bukan Tuhan yang tentukan. Ya, oke. Baik, Pak, kalau misalnya kita berdoa kepada Tuhan untuk dapat pasangan dengan kriteria gini lah, ya, tiba-tiba kita temukan pasangan yang awalnya kita rasa sudah pas jawaban dari Tuhan, terus ternyata pas dijalanin hubungannya kayaknya ini bukan deh, itu gimana ya Pak? Ya, kalau kita itu yang tadi yang saya katakan, kita harus selaraskan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, kita orang katakan jodoh itu nggak akan lari kemana-mana. Pasti akan kembali, kita akan jadi. Saya punya yang sudah menikah sekarang, yang bimbingan saya, itu putus sambung itu sudah sampai 5 kali gitu ya. Akhirnya menikah juga gitu ya. Jadi kan hidup itu kita ada proses gitu. Jangan dulu mau cepat-cepat mengambil keputusan bahwa itu bukan jodoh saya gitu. Sebelum akhir semua atau sebelum kita menikah. Nah, seperti itu. Oke. Baik, tadi ada yang raise hand. Silakan. Ada yang raise hand tadi ya. Yang raise hand. Tadi siapa yang raise hand ya? Mungkin bisa langsung buka mic kalau mau bertanya langsung ya. Reike ya tadi ya. Silakan. Kalau nggak ada silakan juga untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Oke, ada pertanyaan yang tadi raise hand mungkin nggak jadi kali ya. Oke, pertanyaan. Mau tanya, kata orang jodoh di tangan Tuhan, tapi kalau nggak dekat sama Tuhan gimana bisa dapatkan tuh jodoh? Harusnya kita dekat dengan Tuhan. Tapi kalau seandainya misalnya kalau kita dalam konteks Kristen ya,
konteks Kristen kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita lebih jelas tentang siapa jodoh kita yang ditentukan oleh Tuhan. Karena kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita tidak bisa memahami apa kehendak Tuhan, apa yang jadi tujuan Tuhan dalam pernikahan kita. Dan kita bisa salah melangkah. Nah itu sih dari saya. Oke, jadi harus dekat sama Tuhan ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan lain, saya mau bertanya juga, ada pertanyaan umum ya. Kalau misalnya orang itu Kristen menikah dengan non-Kristen, lalu itu gimana? Apakah itu termasuk jodoh Tuhan atau bukan tuh ya? Kita melihat akhir dari semuanya itu. Kalau saya ya ini secara pribadi bisa setuju dengan saya, bisa tidak setuju dengan saya. Bagi saya kalau menikah itu tidak dengan seiman, maka itu bukan dari Tuhan. Tetapi jikalau dalam perencanaan misalnya ke depan, misalnya Tuhan bisa memakai, itu saya katakan, Tuhan bisa memakai dia untuk membawa orang itu untuk mengenal Tuhan, untuk percaya Tuhan. Nah, saya yakin bahwa itu dari Tuhan. Oke. Lalu bagaimana dengan pasangan suami istri yang bukan orang Kristen, yang mereka menikah dari awal sampai akhirnya mereka kakek nenek ya, tapi mereka bukan Kristen, itu Tuhan jodohkan mereka atau bagaimana itu? Ya, kita tahu bersama bahwa ada anugerah umum. Anugerah umum itu artinya bahwa Tuhan itu bisa berkat Tuhan itu tidak sekedar hanya kepada orang Kristen, bukan? Tetapi kepada orang yang non-Kristen. Di dalam Alkitab katakan bahwa Tuhan itu memberi hujan bukan saja kepada orang yang percaya Tuhan, orang Kristen, tapi kepada semua orang. Karena kasih Tuhan itu berlaku untuk semua. Nah, seperti itu. Jadi anugerah umum itu berlaku. Termasuk misalnya dalam jodoh itu. Ada anugerah Tuhan, anugerah umum itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Musa. Bagaimana kita bisa tahu jodoh itu ciri-cirinya seperti apa? Lebih baik memilih pasangan yang kita suka atau orang yang suka sama kita? Kalau saya lebih baik yang dua-dua suka gitu ya. Ya, karena kalau satu suka satu nggak suka nggak mungkin bisa pacaran gitu kan. Kecuali itu dijodohkan. Nah, ketika satu suka satu nggak suka, orang bilang nggak mungkin itu bertepuk sebelah tangan. Nah, itu sudah jadi tanda-tanda gitu kan. Mungkin itu bukan jodoh kita gitu kan. Itu bukan ditentukan Tuhan untuk kita. Kalau seandainya itu kita tidak saling suka satu dengan yang lain. Seperti itu. Bolehkah kita berpikir di awal-awal masa PDKT, kita lalu berpikir ini jodoh kita atau bukan jodohku ya? Boleh, saya pikir harus seperti itu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan. Kalau misalnya dimaksud ini, Musa, orang yang pertama kali kita jumpai itu kita misalnya pacari, lebih baik memilih pacar yang awal-awal tuh yang kita suka atau yang orang itu suka sama kita? Maksudnya itu, Musa. Saya nggak terlalu jelas gimana. Jadi misalnya pertemuan pertama, maksudnya ini kan ceritanya konteksnya PDKT ini. Oh, oke. PDKT, jadi PDKT sama orang yang kita suka atau kita mau berpacaran dengan orang yang suka dan kita aja dah. Mungkin kita baru menumbuhkan perasaan kita perlahan demi perlahan. Artinya bahwa ya kita suka lah, karena kan kalau nggak kita suka gimana kita bisa mau pacaran gitu kan. Untuk PDKT saya pikir ya awal-awalnya kan mungkin belum saling suka, belum saling kenal kan. Kalau PDKT kan berarti belum pacaran kan, betul ya? Uh-huh. Ya.
Jadi kalau sudah pacaran itu udah suka sama suka ya. Kalau belum Ya, pacaran, ya sukanya nggak mungkin bertepuk sebelah tangan ya. iya. Bener ya. Gimana orang pacaran nggak saling suka gitu kan? Ya, Nah, seperti itu kan. ya. Baik, silakan. Ada pertanyaan atau mau raise hand, langsung bertanya dengan membuka mic juga boleh. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup penting juga. Bagaimana dengan cinta yang pudar di tengah jalan? Ya, itu bukan jodoh kan gitu ya. Ya karena itu bukan jodoh. Bukan jodoh ya? Bukan jodoh. Karena kalau sudah jodoh itu saya katakan, jodoh itu kita bisa katakan jodoh itu ketika kita sudah diberkati di gereja. Nah, itu. Baru kita harus pede mengatakan ini adalah jodoh saya. Kalau kata Adam itu inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kalau belum, maka jangan dulu katakan ini tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, gitu kan? Lalu bagaimana dengan gini, Musa? Ada orang yang diberkati tapi cerai. Itu gimana? Kan kalau bilang berkati itu berarti kan kata Musa itu adalah jodoh. Tapi terakhirnya cerai mereka. Gimana tuh, Musa? Saya katakan bukan diberkati itu jodoh ya. Saya katakan tadi adalah kita baru bisa katakan bahwa itu adalah jodoh saya itu ketika kita sudah diberkati. Lalu yang pertanyaan ini adalah yang saya katakan di atas tadi. Tuhan mau kita bahagia. Ada berapa kemungkinan? Itu kemungkinan pertama adalah ketika di dalam pernikahan itu bercerai, itu kemungkinan pertama itu mungkin bukan orang yang ditentukan Tuhan bagi kita. Tetapi keinginan kita sendiri, bukan keinginan Tuhan. Yang kedua, bahwa kita diberi free will, kehendak bebas oleh Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kamu kalau nggak makan itu buah pengetahuan baik dan jahat, kamu oke, masih tetap. Tapi diberi kehendak bebas. Nah, akhirnya dia jatuh. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kedegilan hati manusia, keberdosaan manusia. Manusia sendiri yang mau cerai gitu kan. Seperti itu. Oke, pertanyaan untuk memperjelas, ada yang masih perlu, saya belum dapat maksudnya apa yang dimaksud dengan mengetahui jodoh setelah diberkati oleh Tuhan. Ini maksudnya apa ya? Ini ada pertanyaan. Maksudnya kita baru mengatakan, bukan mengatakan berarti ya. Mengatakan, baru kita berani, oh ini adalah jodoh saya. Tapi bukan berarti itu apa ya, maksudnya jangan waktu kita masih pacaran sudah kita mengatakan, oh ini jodoh saya. Waktu konseling kita mengatakan, oh itu jodoh saya. Belum tentu. Tetapi ketika kita sudah diberkati, baru kita berani mengatakan, oh ini adalah jodoh saya. Ngerti ya? Baik. Oke, pertanyaan, bagaimana dengan orang yang suka sama kita, bahkan dia sudah menemui keluarga kita, menyatakan serius, tapi ternyata ujung-ujungnya dia membohongi kita. Itu gimana, Musa? Itu bukan orang yang ditentukan Tuhan buat kita. Ya, bukan kita relakan saja, pergi. Ada yang lebih baik yang Tuhan akan berikan bagi kita. Ya, pergi saja ya. Nah, soalnya tadi saya sudah ceritakan di awal kan, ada yang sudah mau menikah, akhirnya batal ya, padahal sudah mau pemberkatan gitu kan. Oke, jadi saya mempertegas lagi apa yang dikatakan Pak Beni. Kita bisa mengatakan orang itu jodoh kita, mengatakan jodoh kita saat kita diberkati Tuhan ya, gitu ya Musa ya. Jadi ini perlu kita pahami dulu. Baik, Musa, jika ada suatu pernikahan yang berbeda keyakinan, bagaimana? Masing-masing hidup dengan keyakinannya sendiri sampai punya anak. Apakah itu jodoh dari Tuhan? Bagaimana saya katakan di atas ya.
pernikahan itu selalu ada tujuan Tuhan untuk kita. Tujuan Tuhan untuk membawa kita untuk bahagia. Tujuan Tuhan supaya kita juga bisa memberitakan tentang Tuhan. Jadi kalau seandainya nikah itu terpaksa harus nikah beda agama, maka kita harus berusaha untuk menjadi berkat bagi pasangan kita. Tapi kalau saya mengatakan itu jodoh dari Tuhan, saya tidak berani mengatakan itu jodoh dari Tuhan. Tapi saya juga tidak berani mengatakan bahwa itu bukan dari Tuhan. Karena akhir dari kehidupan kita itulah yang dapat kita tahu. Oh, ini adalah bagian dari rencana kekal Tuhan untuk saya, untuk keluarga saya. Siapa tahu di akhir-akhir hidupnya, misalnya di akhir-akhir hidup pernikahan itu orang yang pasangan kita itu bisa percaya Tuhan, kita nggak tahu. Oke. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz, apakah Tuhan pasti kasih jodoh buat kita? Tuhan pasti kasih jodoh buat kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ada orang-orang tertentu diberi karunia oleh Tuhan untuk tidak menikah di dalam rencana Tuhan. Atau kalaupun dia mau menikah, tetapi ternyata tidak mendapat pasangan. Itu mungkin kalau kita melihat dari rencana kekal Allah, mungkin kalau dia dapat pasangan, mungkin nanti keluarganya akan seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi kalau tidak menikah itu bukan dosa. Tidak mendapat jodoh itu bukan dosa. Karena kita tahu bahwa menikah dan tidak menikah, Tuhan punya sesuatu yang lebih penting untuk kita lakukan. Karena tujuan Tuhan bagi kita itu bukan hanya sampai kepada menikah. Tidak menikah pun Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Tapi saya tidak mau supaya anak-anak pemuda di GKKB ini jomblo semua, enggak ya. Saya mau supaya menikah gitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi kita belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Baik, ya. Termasuk ini ada pertanyaan sudah terjawab, bagaimana jika kita tidak menikah berarti Tuhan tidak kasih jodoh ya. Itu tadi sudah dijawab oleh Musa sekalian. Apakah kuasa Tuhan lebih besar daripada free will kita? Gimana Musa? Gimana? Apakah kuasa Tuhan lebih besar dari free will kita? Ya, pasti. Pasti ya. Artinya kuasa Tuhan itu lebih besar, tapi Tuhan itu tidak menjadikan kita itu seperti robot pakai remote gitu ya. Kalaupun ada masalah, ketika kita dekat Tuhan akan membawa kita, memberi pengertian, memberi pemahaman. Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, dalam diri kita, ketika kita percaya kan ada Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita, oh ini nggak benar, ini yang harusnya kita lakukan. Tetapi terkadang sudah diingatkan, tetapi kita sendiri yang bandel. Kita nggak mau mendengar. Nah, kemarin saya ada tulis yang di Instagram ya, bahwa terkadang itu kita perlu berdiam diri. Pada saat kita berdiam diri, maka saat itulah suara Tuhan itu akan lebih jelas kedengaran. Suara Tuhan itu akan lebih jelas kedengaran. Jadi doa itu nggak harus kita ngomong, tetapi terkadang kita harus diam. Kita memohon Tuhan yang berbicara, mendengar Tuhan berbicara melalui firman Tuhan untuk melalui hal-hal yang lain. Seperti itu. Baik. Mau tanya lagi Musa, kira-kira gimana sih tahu kalau dia tuh bukan jodoh kita atau dia adalah jodoh yang sedang kita perjuangkan? Sudah berdoa, tapi terkadang masih bingung. Mungkin Musa ada tips hal-hal yang sifatnya lebih mudah untuk dikenali itu gimana ya Musa? Ya, pertama kalau kita sudah berdoa, maka kita melihat bagaimana relasi kita, relasi hubungan kita. Kalau itu adalah jodoh dari Tuhan, segala sesuatu yang kita alami, yang kita hadapi dalam relasi itu, maka
Tuhan selalu buka jalan. Misalnya ada masalah, tetapi ada penyelesaian. Ada pergumulan ini, ada penyelesaian. Nah, itu kita sudah bisa tahu, oh iya, Tuhan menuntun kita seperti demikian. Nah, dari situ kita akan tahu, oh iya, ini adalah orang yang cocok dengan saya. Pertama kan memang cinta itu ya, cinta itu penting. Kita harus tahu, kita mencintai dia enggak, mengasihi dia. Lalu dalam relasi itu bagaimana kita membangun relasinya? Apakah komunikasi kita itu lancar? Apakah apa yang kita rencanakan misalnya dalam pacaran itu Tuhan buka jalan. Misalnya ada masalah tetapi Tuhan juga buka jalan. Maka kita akan tahu, oh ini adalah memang orang yang dipilih oleh Tuhan buat saya. Oke, baik. Rekan-rekan silakan. Jika ada pertanyaan lagi, boleh bertanya, ya. Kita akan akhiri pertanyaan Q&A kita sampai 8.20, ya. Musa ada pertanyaan. Tadi kan dikatakan menikah itu tujuannya adalah untuk bahagia. Kalau nggak bahagia bagaimana? Tadi saya katakan bahwa yang menciptakan kebahagiaan itu adalah kita sendiri. Dan yang menciptakan ketidakbahagiaan itu kita sendiri. Kenapa? Karena kita itu, tujuan Tuhan itu kita bahagia. Itu tujuan Tuhan yang utama menikah kan. Tetapi kenapa tidak bahagia? Ada masalah, ada pergumulan dalam keluarga, kita sendiri yang menciptakan. Ada nggak masalah bukan dari diri kita? Harusnya kita yang membuat masalah dalam keluarga, kita sendiri yang harus menyelesaikan masalah itu. Tentunya kalau kita tidak mampu menyelesaikan, maka selalu harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi kebahagiaan itu kita yang menciptakan. Kita yang menciptakan, tentunya dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Oke, baik. Terima kasih, Musa. Apakah ada lagi pertanyaan? Teman-teman bisa ketik di kolom komen ataupun juga raise hand, langsung bertanya, membuka mic, langsung bertanya. Baik, saya tunggu kira-kira beberapa detik ya. Kalau tidak, kita akan mengakhiri ya persekutuan kita, tanya jawab kita pada malam hari ini. Oke, baik. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Ada komentar Musa. Menurut saya menikah tuh bukan mencari kebahagiaan, tapi memberi kebahagiaan. Gimana Musa? Bukan mencari kebahagiaan, tapi memberi kebahagiaan. Saya setuju. Ya, mencari kebahagiaan dan memberi kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu kan dari kita. Saya setuju. Artinya memang seperti itu. Oke. Jadi setuju ya. Baik. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir. Baik, kita akhiri. Oke. Ini ada satu pertanyaan, tapi ini pertanyaan cukup panjang penjelasannya. Tapi ya, mungkin boleh lah Musa jawab secara singkat. Mau tanya etika berpacaran yang bagaimana yang sesuai dengan iman Kristen? Oke ya, jadi kalau mau jawab sebenarnya satu jawabannya itu pertama etikanya itu harus menjaga kekudusan. Karena kemungkinan itu yang ditanyakan kan, jaga kekudusan. Hal yang kedua adalah dalam berpacaran itu perlu kita memperhatikan tentang penghormatan kita kepada pasangan kita, termasuk kepada keluarganya, gitu ya. Jadi orang Kristen itu berpacaran itu harusnya mereka pertama misalnya kalau ya mau ngajak
pasangannya itu keluar gitu ya. Ini contoh lah. Pertama yang masalah kekudusan itu saya sudah artinya kita sudah mengerti. Yang kedua misalnya etikanya adalah kalau kita mengajak pacar kita keluar maka harus izin keluarga gitu kan, orang tua. Nah, yang berikut jangan sampai ketika orang tua itu tidak izinkan lalu kita memaksakan diri gitu ya, harus bertemu, harus apa gitu ya. Lalu yang berikut adalah di dalam berpacaran itu penting bagi kita untuk selalu menjaga jarak ya. Kita belum menikah. Berpacaran itu adalah waktu untuk kita saling mengenal. Jadi kita belum menikah dan jangan sampai dalam masa-masa pacaran kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan gitu ya. Nah, itu penting karena hari ini kita melihat bahwa pacaran anak-anak muda hari ini itu sangat-sangat berbeda ya, sudah sangat jauh gitu ya dari apa yang dikatakan atau berbicara tentang etikanya gitu ya. Nah, ini penting. Nah, seperti itulah. Baik, terima kasih ya. Ini topik yang tentang etika berpacaran ini panjang sekali sebenarnya kalau mau diuraikan. Oke. Nanti mungkin kapan-kapan bisa masuk IG live tema ini ya. Oke, terima kasih Musa untuk malam hari ini bisa berbagi dengan kami, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan juga menyimak akan daripada semua yang tadi dipaparkan ya.